Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua perintah Allah ini, beramal soleh dan tidak syirik, telah ditekankan di surat Al-Kahfi ayat 110. Bagi siapapun orang-orang beriman yang dapat dipenuhi janjinya berjumpa dengan Allah di arsy-Nya. Kualifikasi yang sangat jarang diperhatikan dan sangat jarang diperjuangkan oleh kebanyakan kaum mukmin. Dua perintah yang mudah didiskusikan dan diucapkan, tetapi sangat berat dijalankan. Seperti mudah, tapi sangat sulit dalam amaliyahnya. Sangat familiar dan teramat mudah untuk dimaklumi bahwa beramal soleh adalah perintah Allah yang harus menyertai kaum muslim sesudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa amilus shalihat. Begitulah Allah menegaskan pada surat Al-Asr ayat 3 ketika Allah hendak menerangkan tentang orang-orang yang terbebas dari dalam kerugian. Beriman saja dalam pengakuan ternyata tidak cukup untuk memberikan jaminan akan lepasnya seorang manusia dari dalam kerugian. Allah yang Maha Pencipta menghendaki agar setelah beriman harus beramal soleh dan tidak syirik dalam beribadah kepadanya. Keberuntungan pasti akan diraihnya sekiranya dapat dicapai kedua perintah tersebut saat masih hidup di dunia ini. Adalah target Allah yang telah diperintahkan kepada kaum mukmin untuk bertakwa yang sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan tidaklah mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Lihat Quran surat Ali Imran ayat 102. Perintah Allah inilah yang mengharuskan orang beriman untuk beramal soleh dan tidak syirik kepadanya dalam beribadah. Syarat yang ternyata sangat dibutuhkan oleh kaum mukmin agar Allah menjumpainya di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya hati daripada urat lehernya atau otak. Quran surat Qaf ayat 16. Adanya Allah di hati dan di arsy-Nya merupakan hal menarik dalam pembicaraan, kecuali hal yang sama telah didahului dengan pengalaman langsung oleh masing-masing orang beriman. Sulit bagi orang yang baru taraf mengkaji lewat literatur atau referensi, dapat berupa kitab, hadis, buku-buku pemikiran kaum soleh, menolak akan eksistensi Allah di dalam hati orang yang telah mencapai puncak keridhaan Allah atau ma'rifat. Bahkan pada kaum mukmin yang sangat antusias memberdayakan hatinya dengan berzikir. Berjumpa dengan Allah yang harus dilalui dengan beramal soleh dan tidak syirik tidaklah semudah sebagaimana yang diperintahkannya. Berbuat bajik atau soleh adalah serangkaian tugas yang telah dibebankan Allah kepada kaum mukmin untuk menjalankan perintah dan larangannya tanpa mendustainya, menipunya, berkeluh kesah, dan dengan sepenuh hati ikhlas terhadap ketetapan yang telah diputuskannya dalam kedudukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui. Jika Allah telah memerintahkan untuk mendirikan sholat misalnya, maka perintah sholat harus didirikan sebagaimana yang dikehendakinya, bukan sebagaimana yang diinginkan hawa nafsu seorang hamba. Sholat yang dikehendaki Allah adalah sholat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilandaskan pada pemenuhan hakikat dari sholat tersebut. Hakikat sholat adalah: pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lihat Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kedua, untuk mengingat Allah
Lihat Quran surat Toha ayat 14. Ketiga, dikerjakan dengan penuh khusyuk, tidak malas. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Keempat, tidak dikerjakan untuk tujuan riya. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 142. Kelima, didirikan karena Allah, bukan karena selain Allah. Dengan kata lain, beramal soleh itu adalah menjalankan perintah dan larangan Allah tanpa membantahkan alasan apapun, selain dengan ketundukan dan kepatuhan, tetap berjuang mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah, tidak dicampur adukan dengan apa yang dilarangnya. Jika Allah memerintahkan berbuat bajik, maka dilarang berbuat dosa dan pelanggaran. Contoh aplikasinya adalah jika telah rajin sholat atau ibadah apapun, maka harus berjuang untuk tidak berbuat apapun yang dilarang oleh Allah. Apabila rajin dalam beribadah tetapi masih suka berbuat dosa dan pelanggaran, itu berarti belum berbuat kebajikan sebagaimana yang dikehendaki Allah, melainkan baru sebatas berbuat bajik menuruti hawa nafsunya. Solatnya, dalam solat satu contoh ibadah di sini, belum mampu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Bila hal semacam itu terus berlanjut begitu saja, tanpa ada sebuah perjuangan untuk mengikuti berbuat bajik yang dikehendaki Allah, maka sangat besar peluangnya menjadi setia mengikuti ajakan setan, baik dari jenis jin maupun manusia. Model ibadah yang semacam itu dapat dikelompokkan sebagai menduakan kesetiaan. Setia mengikuti perintah Allah, juga setia mengikuti ajakan keburukan dari setan. Inilah yang disebut syirik dalam beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha melihat apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya dalam beribadah kepadanya. Adakah tanpa pertolongan Allah seseorang dapat terhindar dari perbuatan dosa dan pelanggaran? Pasti akan mampu untuk menghindarinya. Pertolongan Allah mutlak sangat dibutuhkan. Kaum mukmin yang secara istiqomah bermohon pertolongan dengan sabar dan sholat kepada Allah, sesungguhnya mereka telah benar-benar sedang berjuang untuk tetap setia kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Beramal soleh membutuhkan kesetiaan hanya kepada Allah, dan hanya Allah lah yang dapat menolongnya dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.